MTS At-Taqwa 03 Babelan Bekasi, berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Perjalanan ketika menuju ke satu titik yang bernama Kalimantan Timur, Balikpapan, kami bertemu dengan ratusan grade 9 MTS SMP hari itu. Setelah itu kami merapat ke area Trubus yang ada di Penajam, Kalimantan Timur. Kami bertemu dengan anak-anak SMK di sana. Mereka berkumpul satu titik, satu frame di aula karena mereka ingin menjadi pembicara berkarakter. Mereka ingin menjadi pembelajar yang berkarakter, yang harapannya akan tampil hiasi langit Nusantara. Hari ini pun sama. Kami hadir bersama MTS At-Taqwa 03. Beberapa teman-teman SMK pun hadir, para guru-guru hadir. Bismillah. Saya Happy Chandra bersama 9 tim di Istana Bogor dan beberapa kota lainnya. Hari ini kami bersama Anda. Sekali lagi berikan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Oke. Kita mulai. Pertemuan kita singkat sebelum kami merapat ke Istana Bogor jam 14.00 hari ini untuk acara MC Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya akan fokus bersama Anda my people. Saya minta Anda fokus dalam waktu beberapa detik lagi. Operator silakan standby. Satu alat yang kami bawa hari ini, suaramu my people akan dilingkan ke Jakarta, kemudian Istana Bogor dan beberapa kota lainnya dari Manado, Sabang sampai Merauke. Mereka ingin mendengarkan suara dari MTS At-Taqwa 03 dan semua yang hadir di aula hari ini. Siap didengarkan mereka? Suaramu low, hanya 20%. Siap didengarkan mereka? Suaramu hanya 35%. Siap didengarkan umat? Hai nak, orang yang hebat itu dia menjawabnya dengan senyuman. Walaupun Anda pakai masker, tapi kami tahu kalau Anda lagi tersenyum hari ini. Siap didengarkan umat? Bismillah, kita mulai segmen pertama. Salam hormat kami untuk Kepala Sekolah MTS At-Taqwa 03. Beliau guru kami, beliau adalah senior kami. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Salam hormat kami untuk Pak Rifan, Pak Rizky, dan all of teachers dari MTS At-Taqwa 03. Para guru-guru di zona belakang sana, salam hormat kami dan takzim untuk Anda semuanya. Hari ini, satu tulisan yang muncul adalah 3 kata. Are you ready? Ketika kami tanya, are you ready? Jawaban you adalah 2 kata. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Amazing. Are you ready? Yes, sir. Yang kedua, kenapa kami tanya Anda dengan 3 kata ini? Banyak anak-anak kelas 9 setelah pandemi berlalu, walaupun sekarang masih ada itu aroma-aroma pandemi ini, yang katanya ada Omikron dan Abikron gitu ya. Maka hari ini MTS At-Taqwa 03 hadir walaupun di tengah pandemi. Karena apa? Karena you semua tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan buat Anda semuanya ya. Yang kedua, setiap ada pertanyaan, are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Orang yang hebat, orang yang punya spirit pasti menjawabnya adalah dengan powerful. Yes sir. Ketika kami datang ke Jayapura, mereka benar-benar gak bisa mengatakan yes sir. Karena mereka terpuruk, mereka gak bisa bersekolah seperti Anda. Datang ke Kepulauan Solomon, mereka gak bisa sekolah seperti Anda menggunakan blazer yang cantik dan menawan kayak gini. Karena mereka mengatakan yes sir-nya itu tak ada senyuman sama sekali. Yes sir. Tapi saya yakin Anda nggak seperti mereka. Are you ready? Yes, kalau ada yang cemberut hari ini pindah kok ke Jayapura, ke MTS Jayapura. Are you ready? Yes, saya aja happy loh hari ini. Saya senyum hari ini karena saya bangga ketemu kalian. Are you ready? Yes, alhamdulillah. Kalau udah kayak gini antum udah siap semua. Yang kedua, ada tulisan menarik. Sayap kiri Putri, silakan dibaca. Angkat power vokalmu. 1, 2, baca. Suaranya 25%. Putra, 1, 2, baca. Sampai ada yang menggunakan bahasa tubuh. Setiap karakter Anda itu unik. Santri yang hebat, siswa yang hebat, anak MTS yang hebat, guru yang berkarakter, pasti dia menyelami pembelajarannya sesuai dengan karakternya. You menjadi anak grade 9 karena Anda sudah berkarakter layaknya anak grade 9. Akhlaknya grade 9, bukan akhlak anak SD kelas 6. Anak SMK juga sama. You punya talent, you punya skillnya. Di situ ada sense of akhlakul karimah. Setiap karakter itu unik dan tidak mungkin sama. Duduknya kalian hari ini
itu menunjukkan karakter Anda masing-masing. Kalau Anda berkatakan, Pak Happy tahu dari mana karakter kami? Pak Happy kan baru datang ke sini sekarang. Siapa bilang? Kami bisa tahu karakter Anda dari cara duduk dan sorotan matanya. Seneng saya kayak gini. Pasti duduknya banyak yang berubah. Gua jangan sampai salah duduk hari ini. Bismillah Kak, yang duduknya sambil mengheningkan cipta. Habis itu baca doa Bismikallahumma ahil bismika amut. Berarti menunjukkan karakternya. Yang duduknya sambil kanan kiri tengok kanan kiri tengok kanan kiri, dia tak fokus ke depan, menunjukkan karakternya masing-masing. Kalau you duduk dan matamu eye contact dengan pembicara, antum siap, berarti you sudah mengosongkan gelas dan mengatakan, Pak Chandra, apapun materinya hari ini, aku sudah kosongkan gelas dan silakan isi gelas ini dengan penuh cinta dan kasih sayang, sehingga you keluar dari ruangan ini, Anda sudah berdiri tegak untuk menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuamu, dan suatu saat orang tuamu akan memeluk Anda sambil mengatakan, nah ya Allah, aku bangga punya kau anakku. Setuju? Ketika saya bilang setuju, you jawabnya sepakat. Setuju? Udah mulai ini. Ada yang fokus, ada yang gak fokus. Ketika Anda bilang setuju, you jawab sepakat. Setuju? Sepakat. Sebaliknya, ketika saya bilang sepakat, you jawab setuju. Sepakat? Setuju, setuju? Sepakat, sepakat? Setuju, sepakat? Nah, loh, ada yang stukat apa kok stukat itu? Mulai brother, santai aja kita hari ini. Yang kedua, ada tulisan menarik. Saya turun lewat mana? Bismillah. Mbak Vera di Istana Bogor sudah berikan signal, Pak Chandra saatnya go stage, saatnya saya turun. Berarti ini mikrofon tak selamanya saya pegang. Ini mikrofon akan saya arahkan kepada Anda, dan ketika mikrofon ini sudah ada di depan Anda, bicaralah kawan. Jangan tolak ini mikrofon. Banyak orang yang takut dengan mikrofon. Ketika dipegang mikrofon, terjadi gempa 8,9 sekali. Siap ya nak ya? Bismillah. Tenang kawan, tenang. Tenang brother, tenang brother. Aku tahu kau lagi baca ayat kursi hari ini. Allahu Akbar. Saya berkali-kali ke MTS atau ke 03 ini suasana hidup banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Farel. Dari mana Farel? Jalan Raya Babla. Kok hampir lupa namamu dari mana kawan? Dari mana? Jalan Raya Babla. Oke, you sekolah di mana? MTS atau 03. Dan sekarang kelas berapa? Kelas 9. Nama wali kelasnya adalah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir lupa nama wali kelasnya kawan. Barakallahu fiik. Ketika kami merapat ke arah putri, yang putri pasti bilang, Allahu Akbar, akhirnya orang kesini juga, gitu kan? Pegang kawan. Kalau nggak kayak gini juga bakal fokus. Pegang mikrofonnya. Pak Punten ada mikrofon 2. Ketika saya bilang, Pak Punten ada mikrofon 2, yang deg-degan kira-kira orang mana? Yang di depan saya ini. Oke, kita coba nih. Kakak kita yang bicara hari ini. Bismillah. Hatur nuhun Bapak. Silakan dipegang mikrofonnya. You pegang mikrofonnya. You akan mengira kalau Anda akan bicara hari ini. Maksud saya kasihkan ke sebelakangnya. Tenang kawan. Ketika mikrofon dipindah ke belakang, yang depan bilang apa? Alhamdulillah. Seneng deh, atau kok 03 harus kayak gini mainnya. Kasih ke sampingnya kawan. Kasih ke belakangnya. Yang deg-degan kira-kira siapa? Yang di belakang sama yang sampingnya sekarang. Akhirnya ini makhluk datang ke sini juga. Kasih ke sampingnya, maaf. Ke depannya. Kasih ke depannya lagi. Kasih ke sini kak. Kasih ke sini. Tadi dia udah seneng banget, alhamdulillah. Sekarang bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pegang mikrofonnya kak, atau 03 harus berkarakter dalam zona bicara. Assalamualaikum. Suaramu low. Assalamualaikum. Pak Rizky boleh ya lepas masker dikit, boleh nggak? Audionya nggak kedengeran. Boleh nggak lepas masker ini? Oke, sebentar aja kak. Assalamualaikum. Namanya siapa? Husna, dari mana? Gue yang salah nanya. Maaf ya. Saya yang salah nanya. Maaf, saya yang salah nanya. Iya, dari rumah benar. Allahu Akbar. Baru kali ini ada jawaban yang kayak gini. Ulangi kak, Husna ulangi. Assalamualaikum. Kelas berapa? Pertanyaan saya adalah, Anda berasal dari daerah mana, bukan berasal dari rumah? Dari daerah mana kau berasal?
Mana itu Pak? Oh masih area sini. Kau katakan saja Bekasi kawan. Bekasi betul? Dan hari ini kau baca redaksi ini. Silakan. Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Maksudnya setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Bukan setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Oke? Ulangi Kak. Cara bacanya setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Dibaca. Oke. Putri, gambar apa ini? Putri semuanya gambar apa ini? Bukan hanya Husna yang menjawab, semua putri gambar apa ini? Silet punya kelebihan dan kekurangan. Anak MTS Attaqwa 03 yang duduk depan kami, SMK yang duduk depan kami, para guru yang duduk depan kami hari ini, Anda semua tajam pada bidangnya masing-masing. Orang yang sukses mengarungi hidup karena dia mempertajam bidangnya. Anak SMK, anak SMA, atau you yang di MTS hari ini, karir day hari ini, itu membuktikan bahwa you harus tajam pada bidangnya masing-masing. Silet ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan silet apa? Dia kecil, tapi satu kali hempasan, semua akan bisa tajam pada bidangnya. Tapi kekurangannya apa? Silet ini tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Babelan, pernah lihat gak ada orang nongkrong depan pohon? Dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Dan dia menjawab, aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan kawan. Cowok, putra, itu silet. Kalau you sekarang tebak gambar ini apa? Kapak, lahu mazaya wan nuksan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Saya gak pernah melihat orang dibotak pakai kapak. Kalau ada anak MTS Attaqwa 03 melanggar pelanggarannya berat kemudian dibotak, apakah pernah dibotaknya pakai kapak? Gak ada. Berarti kesimpulannya, oke, ilmu pertama bagi saya Pak Happy Chandra, berarti apapun skill saya hari ini, itu akan menentukan karir saya ke depan. Saya harus pertajam bidang saya. You katakan kepada saya, Pak Happy, sejak kapan kau pegang mikrofon ini? Saya pegang ini mikrofon sejak kelas 3 SD. Waktu itu di Tasikmalaya yang awalnya saya gak bisa ngomong apa-apa. Tapi berkat energi doa seorang ibu hari itu. Ibu saya mengatakan, nah kau sekarang tak bisa ngomong apa-apa. Tapi kau lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kau bukan hanya MC untuk kepala desa. Tapi kau suatu saat akan menjadi MC di Istana Negara Republik Indonesia. Dan terbukti sore hari ini. Saya pertajam karir saya sejak SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Saya mendapatkan satu momen yang luar biasa. Ketika kami datang ke kampus Universitas Indonesia, anak-anak UI mereka berkumpul berteriak, Pak Chandra, kami sengaja datang ini ke aula, kami ingin belajar Pak Chandra. Kira-kira saya karakternya di mana Pak Happy? Pak Happy, kira-kira saya termasuk orang yang bisa mempertajam bidang saya atau tidak? Pak Happy, kau selalu katakan ada orang otak kanan, ada orang otak kiri. Pak Chandra, aku ini dari Batak Pak Chandra, aku dari Medan. Aku ingin tanya kira-kira aku otak kanan, otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk mencari karakter itu. Dengan cara apa? 2 jam mereka mengangkat kedua tangannya seperti ini. You tak perlu datang ke sana, cukup di sini people. Dalam hitungan ketiga angkat kedua tangannya. 1, 2, standby. Siap ya. Jangan sampai gagal ya nak ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini ada filosofinya. Dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Anak MTS, anak SMK, guru-guru yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang-orang yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Mulai kah? Wow, amazing. Siap ya, jangan sampai gagal ya nak ya. Berarti ketika you mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai ini. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kesehatannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai kah? Angkat. Open. Please. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan you langsung tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai ini. Buka. 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 Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup.
Pasti banyak yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Anda bagus banget loh. Bapak Ibu guru kalau Anda melihatnya dari depan, itu semua mata melotot ke depan. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kalimat thayyibah dibaca semua di situ. Turunkan kembali Kak. Bismillah. Yang kedua, ini dia people. Ada tulisan menarik di sini. Applause hypnotic. Applause hypnotic itu orang yang karirnya hebat pasti akan dapat applause. Applause itu artinya apa? Hei, nah, applause artinya apa? MT1 03, applause artinya apa? Maksudnya apa? Orang yang hebat itu pasti akan dapat applause dari orang-orang sekelilingnya. Suatu saat, pernahkah kau pernah berafirmasi, berimajinasi anak kelas 9, kau diwisuda nanti nak. Pandemi selesai, kau diwisuda. Dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Namamu dipanggil naik ke panggung spekta ini. Kau menggunakan jubah kebanggaan Anda. Anda menunduk di depan Pak Kepala Sekolah sambil mengatakan terima kasih Pak. Bapak udah membimbing kami selama 3 tahun di sekolah ini. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, kau akan melihat orang tua berinang air matanya. Dan dengan lirih, you pasti akan mengatakan, Abi, Pak Bu, aku berikan toga ini untukmu. Ini kado dari kami anak kelas 9, aku berikan toga ini untukmu. Orang tua mana yang tak tersentuh dengan kalimat cinta darimu hari itu kawan? Suatu saat kau akan berkarir dan tetap menjadi kebanggaan mereka. Dan di situ orang tua akan bilang, nah, aku bangga punya kau anakku. Kau dipeluk dengan penuh cinta. Dan orang-orang di sekelilingmu pasti memberikan aplaus kepadamu. Kelas 9 hari ini, perjuangan yang sangat luar biasa. Bukankah kau pernah cemburu saat kau masuk kelas 7 hari itu? Saat anak-anak kelas 9 lagi kumpul di sini, you lagi berada di luar, you pasti pernah berpikir 2 tahun yang lalu, ya Allah, kayaknya indah banget kalau aku jadi anak kelas 9. Dan sekarang sudah terbukti, Anda duduk sesuai dengan doamu hari itu. Tepuk tangan untuk Anda semua hari ini. Berarti, kalau Anda mengatakan, Pak Happy, maaf ya, Pak Happy, maaf katanya nih Pak Happy. Biasanya pembicara itu perkenalan dulu Pak. Kenapa tiba-tiba teriak-teriak di depan, suruh angkat tangan. Habis itu kita nangis lagi, habis itu Pak Chandra. Baru ngomong sebentar Bapak Ibu Guru, linangan air mata sudah mulai muncul. Campur keringat pula di sini ya. Masya Allah. Oke, Anda perkenalan. Biasa kan perkenalan di awal ya. Enggak, Anda rubah sekarang. Perkenalannya di segmen ke-7. Nama saya Happy Chandra, teman-teman ya. You bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa namanya Happy? Saya jawab sekarang. Jadi nanti nggak ada pertanyaan kayak itu lagi. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu saya lahir tidak menangis. Jadi pas gue brojo langsung tertawa di situ. Jadi happy sampai hari ini. Pak Happy, ngapain tugasnya sekarang? Saya berkiprah di Istana Bogor sejak tahun 2008. MC bersama Bapak SBY hari itu, sampai hari ini kami bertugas sebagai MC protokoler di Istana Negara. Dan you pasti pernah mendengar saat 17 Agustus muncul di layar TV nasional, di announce suara ini dari Golden Room Istana Bogor. Dan you pasti pernah mendengar ada suara ini dari area TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Anda tahu, ketika kami bicara seperti itu, yang nampak Ibu Aneh. Dia duduk di ruang VIP, dia berlinang air matanya. Saya samperin ibu saya tahun 2008 hari itu sambil mengatakan, Bu, kenapa ibu menangis? Ibu Ana menjawab dengan penuh cinta, ya Allah nak, doa ibu terkabul malam itu. Dulu kau tampil di panggung kepala desa, kau gak bisa ngomong apa-apa. Sekarang kau panggil di atas karpet merah istana, ibu bangga sama kamu anakku. Anak dipeluk erat banget kawan. Kenapa anak katakan ini kepada Anda? Suatu saat pelukan hangat itu
harus dirasakan oleh kalian dari orang tua kalian. Suatu saat ibumu akan memelukmu, orang tuamu akan memelukmu. Maaf, punten. Andaikan orang tuamu sudah tidak ada, guru-gurumu di sini akan memelukmu. Andaikan orang tuamu tidak ada, hanya batu nisan di situ, tapi saudara lain, dia akan memelukmu dengan cinta. Dia akan mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Erat banget pelukan itu. You harus rasakan itu, brother. Saya hari ini hadir membawa energi positif bahwa Career Day hari ini menjadi jembatan emas untuk you berkarir. Bukan untuk hari ini, tapi untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Qadarullah. Keluarlah saya dari istana hari itu. Datanglah orang-orang talent. Tadi MC-nya bilang, pernah dengar gak yang namanya voice over? Itu kosakata buat kita. Voice over, kami berkiprah sebagai voice over. Salah satunya adalah voice over talent. Voice over itu mengisi suara. Nah, voice over itu artinya mengisi suara. Mengisi suara di channel-channel TV nasional, iklan radio dan TV. Dan kita mengisi suara di channel yang satu ini. Pasti you semua pernah mendengar di TV nasional. Dan muncul ada bumper kayak gini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Brother, tidak mungkin Anda masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Itu mualaku suara saya. Ngomongnya pakai suara pitch bender. Kalau kata Pak Rizky, pitch bender. Suara memang TV One memang beda. Gitu kawan. Saya ngomong kayak gini, saya yakin kalau you yang berada di zona talent, skill, you pasti akan tertarik. Pak Happy, aku pengen banget belajar kayak gitu Pak Chandra. Aku ingin jadi pengisi suara. Ahlan wa sahlan, selamat datang. You bisa gabung dengan tim multimedia kami nanti. Keluar dari sana, gabunglah dengan Mas Zaki Mirza, Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri, Ustadz Agung Izul Haq untuk ngisi di channel yang satu ini. You pasti pernah mendengar, jangan Anda lewatkan setiap Ahad siang. Damai Indonesiaku di TV One bersama Syekh Ahmad Al-Zaki Mirza, Ahmad Al-Misri di TV One memang beda. Damai Indonesiaku di TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Mata Anda semakin terbuka sekarang. Oh, ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over. Namanya apa? Suaramu namanya apa? Oh, you pasti pernah melihat channel ini kan? Channel apa itu? Kami berkarir banyak banget belajar tentang dunia voice karena ini acaranya Career Day, karena kiprah dan karir kami untuk mengisi suara salah satunya di channel yang satu ini. Gitu. You pasti pernah mendengar ada suara di Trans TV. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Semakin terbuka. You kalau pagi-pagi disiapin sarapan sama ibu, kau pasti pernah melihat satu tayangan ini di Hazanah Trans TV, betul? Ngobrol sama anak kelas 5 terus gini dulu nih, dibikin enjoy dulu. Kalau enggak, kau akan menunduk mengheningkan cipta, tahu-tahu acara selesai kau baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Pagi-pagi pasti pernah muncul suara ini. Lagi nunggu ya. Sebentar gue nafas dulu. Pasti Anda pernah dengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir kawan, sebelum segmen berikutnya, you pasti pernah melihat ada namanya voice over, ada dubber. Karir itu beragam kawan. Kalau you belajar tentang public speaking, tentang broadcasting, pasti akan mengenal namanya karir-karir seperti ini. MC, voice over, dan dubber. Akhirnya, qadarullah, kami diberi amanah untuk mengisi atau mendubbing suara di ragam perfilman Indonesia, tapi di move dari luar negeri. Salah satunya kita ngisi film di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini.
Kalau kita yang cowok-cowok nontonnya bola ya. You pasti pernah melihat ada macam suara ini. Dan muncul suara itu di Antv. Dan muncul ada karakter seperti ini di perfilman Antv ini. That dubbing. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu. Maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Kak, kira-kira yang paling mahal apanya? Ketawanya kawan. Ana pernah rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Gua ngeri banget di situ bang. Jangan sampai keluar dari studio masih tertawa di situ kawan ya. Bisa bahaya. Ada orang Mataram bertanya, Mas, aku tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Ya tidak mungkin lah kawan. Gak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut atau nanti kasirnya ya. Pak Rifan, sukses saya hari ini. Melihat Anda semuanya penuh dengan tawa ceria di Career Day 2022. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, people. Bismillah. Saya akan minta Putra sekarang yang membaca. Tapi saya nggak turun ke bawah. Operator dari Bavera Istana Bogor sudah berikan signal. Boy voice, suara Putra. Caranya bagaimana? Hey brother, Ana nggak tahu ente semua. You juga baru kenalan hari ini. Tapi saya menggunakan satu alat ini kawan. Alat ini banyak ditakuti sama anak-anak Universitas Indonesia. Kenapa? Karena alat ini tak hanya sekedar untuk slide presentation. Di sini ada titik warna merahnya kawan. Ada titik warna merah like this. Ini dia. Titik warna merah ini sampai ke atas-atas kah? Anak paling senang kalau udah main ini. Pasti peserta semua ngikutin kemana dia pergi. Oke. Maksudnya apa Pak Happy? Ini laser tidak selamanya di atas. Laser ini akan mengarah fokus sebagian dari Anda ketika di bajunya ada titik warna merah seperti ini. Dan lama di situ, di kerudung putihnya ada titik warna merah dan lama di situ, atau di blazernya, di jas Anda ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Bismillah ya. Bismillah. Oh ya, bisa putra, bisa putri. Terserah laser ini kemana arahnya. Siap ya? Putra, standby. Putri, standby. 5, 4. Yang menunduk itu akan saya pilih. Langsung bangun semua. 3. Yang pura-pura nggak tahu itu yang akan saya pilih. Yang fokus ke depan, yang you mengatakan Pak Happy, pilih saya Pak Happy. Itu yang saya bingung. 3, Bismillah. Yes. 2, 1. Saya temukan orangnya. You, silakan maju ke depan. Anda paling belakang. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Cowok, kalau you lihat dari belakang, itu budak semua nengok ke belakang. Bro, gitu ya. Yang kasihan yang belakang, bukan aneh, bukan. Allah. Enggak usah main kayak gitu-gitu. Putra yang berani maju ke depan. Career Day itu adalah karir yang bicaranya harus penuh dengan karir. Saya combine materi motivasi hari ini dengan segmen bicara, public speaking. Saya hitung sampai 5 ya, kalau enggak, hadiahnya akan saya berikan ke Putri. 5, ada reward dari kami untuk Anda. 4, yakin nih Putra nggak ada yang berani. 3, Masya Allah nggak ada yang berani maju ke depan. 3, yang berani maju ke depan Kak. Alhamdulillah, Masya Allah, silakan Kak. Maju ke depan brother. Alhamdulillah. Bapak punja mikrofonnya. Udah, Masya Allah udah ready. Siap Kak? Naik ke panggung Kak. Yes. Bismillah. Step by step brother. Pegang mikrofonnya seperti ini. Angkat mikrofonnya. Pak Rizky, boleh nggak lepas masker? Boleh. Suaranya biar powerful. Nah, kelihatan ganteng kan kalau kayak gini kan? Angkat mikrofonnya brother. Oke.
Angkat mikrofon seperti ini. Oke. Tangan kirinya di bawah, lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anda ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ngomongnya sambil tersenyum. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anda ulangi lagi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Bicaranya efektif, efisien. Gak ada yang membantir kata-katanya. Gak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi gini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin. Saya ulangi ya. Kenapa saya ulang-ulang? Anak-anak jurusan komunikasi saja banyak yang gagal untuk ngomong kayak gini di depan orang. Anak UI dengan yellow jaketnya maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Siap ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Lucky Firmansyah dari Bekasi. Siapakah? Lucky Firmansyah. Dari mana? Dari Bekasi. Oke, yuk katakan. Dia itu bahasa tubuhnya main. Dia ngomong tangan kirinya juga main. 1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum, saya Lucky Firmansyah dari Bekasi. Oke, nice. Tepuk tangan dong buat Lucky Firmansyah. Good, siap ya. Lihat ke depan lagi. Speed interview. You jawab dengan cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Lucky Firmansyah. Dari mana? Dari Bekasi. Kelas berapa? Kelas 9. Dan you punya nama wali kelas adalah? Pak Naum. Hari ini you belajar tentang apa? Tentang Career Day. Dan motivasinya bersama pembicara namanya siapa? Dan hari ini you akan belajar tentang Career Day. Karir Anda dan cita-cita Anda satu adalah menjadi public speaker yang baik seperti Bapak Happy. Masya Allah. Ya, bro, saya mah masih belajar. Yang lain lah yang lebih expert gitu ya. Oke, angkat lagi mikrofonnya. Oke, baru saya 30 menit bicara. Apa yang you dapatkan hari ini? You bicara lancar, akan saya kasih reward untuk kamu. Nah hari ini, apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? 3, 2, silakan bicara sampai saya selesai minum. Mikir dia Pak Rifan, waduh lama juga nih orang nih. Sampai aneh, boleh kan saya minum? Lucky boleh ya? You katakan kepada Bapak Happy Chandra, silakan kembali ke tempat. Kepada Bapak Happy Chandra, kenapa Bapak berbicara? Kepada Bapak Happy Chandra, silakan kembali ke tempat. Oke, saya kembali ke tempat dan you bicara apa yang sudah Anda dapatkan hari ini. 3, 2, silakan. Mana suaramu kawan? Kenapa kau berhenti bicaranya? Anda tahu Pak Happy, ini kan acaranya Career Day Pak Happy, bukan public speaking. Hei nak, kullu mihnah yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu nanti butuh bicara. Kalau Lucky bilang, Pak Happy, saya pengen jadi dokter Pak. Dokter yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Apakah ada dokter yang gak ngomong-ngomong? Yuk ngomong ke dokter, dok, aneh sakit perut dok. Dokternya nggak ngomong, cuma pakai bahasa isyarat. Ngomonglah dokter. Saya kan bilang ke dia, cita-citamu apa? Public speaker Pak Happy. Apalagi public speaker, Anda ingin jadi guru yang bicaranya dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot. You bilang, maaf ya yang putri, Pak Happy maaf ya. Kayaknya ini bukan materi saya Ustadz. Pak Happy maaf ya, Career Day ini sebenarnya cita-cita kami nggak mau berkarir Pak Happy. Kami cukup jadi ibu rumah tangga aja di rumah Pak Happy. Jadi kami kayaknya nggak butuh materi public speaking. Kami nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Ibu rumah tangga butuh public speaking. You datang ke Sentul. Hari Rabu sore, para ibu rumah tangga kumpul di situ. Public speaking for ibu rumah tangga. Maksudnya apa? Apakah ibu rumah tangga itu ngomong depan suaminya kayak MC? Terus ngomong, istri saya ngomong gitu ke saya, kepada suamiku tercinta, kami telah menyediakan kopi untuk Anda.
Resmi amat kalau di rumah ngomongnya kayak gitu. Tidak kawan, maksudnya apa public speaking buat ibu rumah tangga? Suatu saat you akan berkarir dan berkiprah sebagai ibu rumah tangga. Manggil anaknya dengan 3 kata tapi dalam banget. Dia manggil apa? Nah, sini sayang. 3 kata tapi dalam banget. Di Senayan anak kelas 3 SD dia maju ke depan Lucky. Dia bilang, Pak Chandra aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini sayang. Dia ngomong dengan smile face and smile voice. Nah, sini sayang. Bahasa tubuhnya juga bermain. Nah, sini sayang. Kontak matanya juga bermain dengan anaknya. Nah, sini sayang. Coba kalau ngomongnya, cara ngomongnya beda. Kalimatnya sama. Nah, sini sayang. Sayang, sini. You pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Betul kan Lucky? Angkat mikrofonnya Lucky. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra, sampai jumpa. Assalamualaikum, saya Happy Chandra, sampai jumpa. I like it, tepuk tangan buat rekan kita. Oke. Mana orangnya? Lucky, urusan kita belum selesai. Ini ada titipan dari manajemen, ini hanya secari kertas. You bisa beli, you bisa print, hanya secari kertas, tapi nilainya bukan itu. Maksudnya adalah, hari ini saya MC di Istana, tapi lihat 5 tahun, 10 tahun lagi, MC Istana bukan saya lagi. Bisa jadi seorang Lucky Firmansyah dari MTS atau ambil gambar untuk kalender 2022. Oke. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat Lucky. Tepuk tangan dong buat Bro Lucky hari ini ya. Masih ada waktu saya Ustaz? Masih ada Pak Rizky? Oke. Masih semangat? Lanjut? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Kak, pesona spirit MTS At-Taqwa 03 di tengah pandemi COVID-19. Bukan hanya MTS At-Taqwa 03 yang masuk di Career Day, SMK, tamu-tamu undangan, Bapak Ibu guru, semua harus mempesona dan punya spirit walaupun di tengah pandemi. Apa maksudnya Pak Happy? You semua harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Tebakannya adalah, siapa sih yang tahu di antara kalian kira-kira ini bendera mana? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiah umroh. Ada yang tahu? You akan mau cari di Google, susah bilangnya gimana. Bendera apa kira-kira? Putra, nggak ada yang tahu. Bendera Brazil. Brazil bukan? Kalau ada yang bilang, Anda bilang Pak Happy itu bendera Brazil. Kalau bilang bendera Brazil, you adalah orang ke-215 yang jawabannya salah. Bendera Babelan. Kak, itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kepulauan apa? Orang-orang Solomon walaupun di tengah pandemi, mereka tetap punya pesona yang luar biasa. Pandemi awal-awal kami datang ke Kepulauan Solomon, ternyata ketika kami datang, luar biasa. Orang Solomon itu adalah orang yang mana mereka tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. You lihat orang-orangnya. Mereka menggunakan pakaian yang tidak enak dipandang. Mereka sekolahnya seperti kalian, anak kelas 9 ada di sana. Tapi mereka nggak punya kostum secantik kalian hari ini. Mereka tinggal di pedalaman jauh dari kota. Kelasnya kayak gini loh kawan-kawanku. Mereka tetap berkarir, tetap berkarir. Mereka tetap berkiprah, tetap berkiprah. Tetap beribadah walaupun di tengah pandemi COVID-19. Mereka berteriak, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami. Kami ini diserang wabah bertahun-tahun lamanya Pak Chandra. Saat COVID-19 datang, itu mudah bagi kami. Itu yang lebih parah adalah wabah yang selama ini menghantui kami bertahun-tahun lamanya. Dari mana wabah itu datang? Kami tanya, hey Solomon people, dari mana wabah itu datang? Wabah itu datang ternyata bukan karena flu, bukan batuk, bukan demam.
Wabah itu datang bertahun-tahun lamanya ke orang Solomon gara-gara pohon yang tebal ini. Yuk lihat pohon ini. Pohon ini tebal kawan. Pohon ini rimbun tapi sumber penyakit yang membuat mereka gak bisa beraktivitas leluasa bertahun-tahun lamanya. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya gergaji. Mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. Pak Chandra dan tim protokol dari istana, Anda harus menyaksikan, kami ingin menghancurkan pohon ini tapi tanpa alat. Biar wabah ini cepat selesai Pak Happy. Bertahun-tahun lamanya kami diserang wabah dan gak bisa beraktivitas sampai dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka datang ke pohon ini. Apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini dan mereka berteriak, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami yakin dengan pohon ini, hanya dengan teriakan pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam brother. Hanya dengan teriakan, dengan izin Allah, hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Anda teriak, apa maksudnya untuk kita Pak Caipe? Jawabannya adalah satu, di saat pandemi seperti ini, aina tafirrun? Kemana kau harus teriak? Di saat grade 9 hadir di tengah pandemi, kemana kau lari? Jawabannya adalah fafirru ilallah. Tundukkan sujudmu di atas sejadah, maka yang di langit akan mendengar kawan. Maka di saat kau berteriak, ya Rabb, aku udah kelas 9 ya Allah. Aku suatu saat ingin juga berkarir ya Allah. Aku ingin sukses kelas 9 ya Allah. Tapi ini di tengah pandemi, tapi aku yakin innaka khairul musta'an. Aku yakin kau ini maha zat yang kami layak untuk minta tolong dan mengadu. Yang kedua, di sini juga ada Bapak Ibu guru. Kenapa harus menceritakan ini kepada Anda? Karena kita tak mau orang tua Anda di rumah ada yang seperti ini. Di saat pandemi, banyak banget saat seminar parenting orang tua yang mengadu, siswa yang mengadu, Pak Chandra saat pandemi, Masya Allah Pak Happy, kami gak bisa belajar Pak Chandra karena di rumahku sering muncul gambar-gambar seperti ini. Kira-kira ini Bapak lagi ngapain? Lagi ngapain? Tanpa saya tulis pun ini Bapak lagi marah kawan. Siapa bilang lagi mempersilakan minum? Andai kan seorang bapak, ibu di rumah, kau lagi belajar online, kau lagi melakukan sesuatu yang kebaikan, tiba-tiba ibumu marah, bapakmu marah dan teriakannya tak elok didengar. Dia aku muak lihat kau ini, aku benci sama kau ini, keluar kau dari rumah. Teriak-teriak. Kalau ada teriakan kayak gitu dari bunda, kau katakan kepada bundamu dan ayahmu, Pak, Bu, kata Pak Happy Chandra, janganlah kau ada teriakan dalam rumah ini. Karena apa? Dampak dari teriakan itu seperti ungkapan filosofi Arab yang indah. Al-kalam yanfudu ma la tanfudul ibar. Omongan itu bisa menembus sesuatu yang gak bisa ditembus oleh jarum. Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. You ingin karirnya sukses, jauhi dari teriakan. You ingin belajar sukses, dalam rumah ada atmosfer kebahagiaan. Indah gitu. Jauhi dari teriakan. Maka ada 3 kunci kesuksesan yang harus di-on-kan dalam acara Karir Day hari ini. Kalian bawa alat tulis gak sih? Bawa gak? Saya akan appreciate bagi anak-anak yang belajar hari ini bawa alat tulis. Angkat tangan kanan dengan penanya. 1, 2, senang saya kayak gini. Yo, angkat tangan kanan dengan penanya. Mulai kah? Silakan tim multimedia ambil gambarnya. Pasti lagi mencari penanya masing-masing, betul? Ada juga astagfirullahaladzim, pena gua kemana tadi ya gitu ya. Ada juga yang bisik-bisik, ada yang bawa pulpen 2 apa enggak gitu. Udah kayak gini udah komunikasi dah satu sama lain. Yuk, angkat tangan kanannya. Putra sudah mulai ngangkat tangan. Yang kiri Putri. Angkat kah? Angkat. Kalau lebih tinggi lagi angkat. Di capture sama gambar. Yuk, angkat. Yang tidak membawa udah mengheningkan cipta aja di situ ya. Oke, good.
Angkat tangan kiri dengan buku tulisnya, anak-anak baik, pintar, cantik, ganteng. Yo. Mulai. Yang angkat setengah-setengah berarti semangatnya setengah-setengah. Good. Pak Rizky, capture gambarnya Pak Rizky. Yo, angkat Kak. Akan nampak nih di sini ya. Semangat, sip. Sampai keluar dengan air minumnya semuanya ya. Oke, good. Sip. Siap Kak? Saya minta sekarang ada menulis. Ini dia. 1, 2, 3. Silakan tulis. 3 kunci untuk meraih kesuksesan dalam Career Day. Semangat motivasi belajar adalah 3 kunci yang harus Anda pegang. Yang pertama adalah you harus belajar dengan mind. Yang kedua, belajar dengan heart, dengan hati. Motivasi kelas 9 sampai hari ini you tetap belajar karena Anda punya kunci yang ketiga adalah spirit. Mind, heart, spirit. Satu slide ini dicari oleh corporate di Indonesia. Karena saat itu kami memotivasi para karyawan dan upgrading karyawan hari itu naik levelnya setelah mereka hafal. Ternyata saya harus bekerja dengan mind. Saya harus berkarir dengan hati dan berkarir dengan spirit. Maka you juga sama, jangan lupa 3 kunci ini. Yang pertama apa? Suaramu low 20% apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? 3, 2, mainkan tangannya. Yang pertama apa? Mainkan tangannya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Bismillah, tempel di benak Anda masing-masing. Keluar dari ruangan ini, Anda sudah punya 3 kunci itu. Suatu saat akan berkarir, mau jadi guru kah Anda, mau jadi seorang karyawan kah Anda, atau punya perusahaan sekalipun. 3 kunci ini, jangan sampai pincang. Anda punya mind, tapi gak punya hati, sama aja bohong. Anda semangat banget, spiritnya luar biasa. Tapi kalau bicara, gak pakai hati. Berarti 3 kunci ini harus Anda keep. Sampai alumni MTS Ataqwa 03 yang sudah kita motivasi, mereka sudah kuliah hari ini. Mereka bilang, Pak Chandra, aku masih ingat di aula MTS Ataqwa 03 Bapak mengatakan, kalau suatu saat kau berkiprah di luar sana, aku harus berkarir dengan mind, heart, spirit. Sampai hari ini kuliah pun, di loker mereka tertulis, aku harus bekerja dengan mind, dengan hati, dan dengan spirit. Setuju? Anda sudah lupa ketika saya bilang setuju, jawabannya apa? Setuju? Amazing, I like it. Berarti people, semua yang hari ini hadir pasti akan masuk ke tulisan ini. Anda kira-kira masuk ke kategori mana nih Kak? Ketika kami zoom dari Sabang sampai Merauke, Pak Rizky, aku kira ada tangga, hampir loncat saya hari ini. Tangga lupa di samping. Loncat bisa viral saya hari ini. Allahu Akbar. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai loncat katanya. Ya, terima kasih jawabannya. Dia juga berasal dari rumah. Gitu. Saya nggak bakal lupa sama kamu nak, kalau kau berasal dari rumah. Allahu Akbar. Oke, bismillah. Kalau anak Zoom, anak kelas 9 di mana-mana itu beda-beda karakternya Kak. Ada anak kelas 9, kami roadshow dari Sabang sampai Merauke, yang selama dia di kelas 9, mau selesai nih sekolahnya di MTS atau SMP, dia termasuk anak yang bahagia banget selama jadi anak kelas 9. Happy banget. Mulai bangun pagi, happy banget, senang banget. Mau seminar online, mau belajar online, dia senang banget, happy aja. Pas bangun tidur tuh udah senyum-senyum, lagi tidur senyum-senyum. Gitu ya. Udah senyum aja gitu. Hidupnya senyum aja. Walaupun tengah pandemi tetap saja tersenyum gitu ya. Dia dihukum senyum gitu ya. Kamu saya hukum ya, silakan. Jemur ya, makasih Pak. Udah dijemur, Bapak makasih ya udah menjemur saya, makasih Bapak. Bapak hebat banget hari ini gitu ya. Senyum aja, happy banget hari itu. Tapi yang paling parah dan bahaya adalah ada anak kelas 9, dia termasuk karakter dia yang biasa-biasa saja. Udah tahu mau ujian, dia biasa aja. Udah tahu hari ini harus kumpul di sini, dia biasa aja. Nanti karirnya biasa aja. Prestasinya biasa aja. Ketika dia meninggal, ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa saja.
Nanti masuk surganya biasa-biasa aja. Dan kumpulnya juga dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Kalau perlu ganti nama dia. Namanya siapa? Biasa saja. Ya, jangan sampai grade 9 tahun ini termasuk grade 9 yang biasa-biasa saja. Yang kedua, walaupun di tengah pandemi COVID-19, aku tak mau di antaraku yang termasuk generasi yang ketiga ini. Dia generasi yang cemas. Cemas banget. Acara kayak gini di otaknya cemas. Ketemu orang baru, cemas. Lihat emaknya sendiri, cemas. Ini emak gue kena COVID apa enggak ya? Kena COVID apa kena COVID apa enggak? Lihat ruangan kamarnya sendiri, cemas. Khawatir ada COVID-nya di dalam. Mau makan cemas, cemas aja. Gimana belajarnya mau enggak cemas kalau hidupnya selalu ada dalam kecemasan? You pernah dengar ada ayat Al-Quran yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul. Allah karim. Hafal tuh ya. Ulangi ya. Ya Tuhan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang disapa oleh Rob adalah jiwa-jiwa yang tenang, bukan jiwa-jiwa yang cemas. You ingin sukses? Tenangkan jiwamu kawan. Jangan cemas. Di sini ada materi tahfidz ya, saudara. Ada ya? Allah, cocok lah di MTS, cocok ada materi tahfidz. Lanjutkan lagi Kak. Ya ayyatuhan nafsul. Kami datang ke sekolah-sekolah di luar sana, SMP di Payakumbuh. Ada anak Pak Chandra, kami memang di SMP. Kami tak ada hafalan tahfidz, tapi kami hafal juz amma. Maju ke depan saya. Maju ke depan. Apa yang kau hafal? Terserah Pak Chandra. Kau minta surat apa? Aku jawab. Oke. Al-Ikhlas. Aduh Pak Chandra. Kalau itu aku lupa Pak. Oke, kalau gitu surat kulhu. Kalau kulhu aku tahu. Tapi kalau Al-Ikhlas aku tak tahu Pak Chandra. Aku bilang dia, Bang, Al-Ikhlas itu kulhu. Jangan sampai anak kelas 9 hanya tahu ayatnya tapi nggak tahu judulnya. Maliki yaumiddin. Surat apa itu? Surat apa itu? Ntar dulu, jangan dulu ke materi ini. Jangan sampai kau lupa baca ini. Ihdinas siratal mustaqim. Surat apa itu? Lanjut. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Surat apa itu ya? Gitu ya. Surat apa itu? Ada yang apa? Surat apa? Alhamdulillah. Berarti ayat-ayat itu yang akan menghancurkan kecemasan kita. Yang paling bahaya dari semua apa? Ini kawan. You nggak bisa berkarir di luar sana kalau dalam otak kita ada the power of lelah. Yang harus dimunculkan dalam jiwa raga kita adalah the power of lillah dibandingkan the power of lelah. Pasti banyak yang nulis di handphonenya. Buat status di WA hari ini. Boleh juga nih. Ibu guru silakan, nggak apa-apa ibu tulis aja di WA. The power of lelah. The power of lillah itu akan menghancurkan. Saya bilang, Pak Happy, nggak capek ngomong dari tadi. Kenapa? Saya hilangkan rasa lelah saya simpan di bagasi mobil sana dan saya muncul ke sini. Yang muncul adalah the power of lillah. Biar Allah yang menggerakkan. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Seseorang itu nggak bisa bicara kalau kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. You juga sama. You bisa berkarir biidznillah Azza wa Jalla. Maka lelahnya akan hilang. Pak Happy, ya Allah, Pak Happy tahu nggak Pak Happy? Astagfirullahaladzim Pak, materi kelas 9 Allahu Akbar la ilaha illallah Pak. Ya Allah Pak, ya Allah Pak, tugasnya ilahi deh Pak. Tahu nggak Pak? Kemarin padahal online Pak, Allahu Akbar Pak, saya lihat tugas Pak. Ya Allah, stres saya Pak, lelah saya Pak, benar Pak, lelah. You ngomong kemana-mana, Bu tahu nggak Bu? Ternyata kayak gini loh Bu, kelas 9 Allahu Akbar. Yang penting Pak, ya Allah, istighfar saya berapa kali Pak. Tugasnya Allahu Akbar Pak pokoknya. Semakin you teriak, lelah Pak saya Pak, lelah Pak. Semakin kau lelah, lama-lama materimu hilang, yang muncul adalah the power of lelah, lilahnya akan hilang. Emang kenapa sih Pak Happy? Orang yang lelah, jawabannya adalah satu. Ini dia people. Imam Asy-Syafi'i ini pernah berkata, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu kata siapa? Itu kata siapa?
Kata Imam Syafi'i, kalau menurut orang yang satu ini, saya nggak enak nyebut nama sendiri Pak Rizky. Belajar memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Seminar motivasi belajar berarti hilangkan kata lelah untuk belajar. Kalau you nggak mau lelah di kemudian hari. Emang kenapa sih Pak Evi? Khawatirnya generasi kelas 9 termasuk generasi yang stres. Lihat nih, ada tayangan. Orang stres kayak gimana sih Pak Evi? Nih, orang yang berkarir, bekerja di luar, tapi otaknya stres. Ini contohnya. Itu stres kawan. Saya senang hari ini dihadiri Bapak Ibu Guru. Ini ada Ibu Guru, Bapak Ibu Guru dari SMK Tambun mana tadi? Tambun Selatan ya Bunda ya? SMK Tambun Selatan. Saya saksikan beliau-beliau hari ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Guru di belakang sana. Oke. Itu stres Kak. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak tahu job desk-nya apa. Karirmu nggak bakal bisa nice kalau sekiranya you berkiprah dan stres dia di dunia kerjanya. Yang akan terjadi apa? Grade 9 yang stres, ini akan terjadi. Kak, sini saya. Pasti semua kaget, Ustaz, dia ada apa lagi nih, ada apa lagi gitu ya. Sini. You stay here. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum, waalaikumsalam kawan. Kamu adalah orang ke-312 yang lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh buka masker kan Pak? Oke. Bisa lepas, apa nggak boleh buka masker? Boleh ya? Biar suaranya clear. Standby. Assalamualaikum. Suaranya clear. Namanya siapa? Bila diulangi? Saya panggil siapa? Aura. Saya merasakan aura positif di sini ya. Aura, dari mana? Jangan kau bilang kau dari rumah pula dari sini ya. Aku salah lagi nanti. Gara-gara kau ini. Saya jadi ingat lagi materi berikutnya nanti. Tapi dia jawabannya benar dari Babelan. Kak, dibaca ini. Kak, tenang. Kau harus belajar baca. Banyak yang keliru bacanya. Oke, Kak, Bos Ibu. Oke, yang tenang Kak bacanya. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan, enggak apa-apa ya. Diulangi Kak, 1, 2, mulai. Oke, udah mulai lancar. Angkat suaranya mulai. Ulangi Kak. Orang yang stres itu harus diginiin ya Mama MTS 103. Kalau enggak, udah mulai tuh menghenikan cipta. Kak, orang yang stres, orang yang lelah, prefrontal korteksnya akan terganggu. You ingin sukses berkarir, sukseskan dulu tuh korteksnya. Apa itu korteks? Dibaca, Aura, kasih. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Prefrontal cortex terletak tepat di belakang dahi. Prefrontal cortex itu yang kasihan yang samping shot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan enggak ada yang latah di sini ya. Kak, prefrontal cortex. Say it together. Prefrontal cortex. Katakan. Prefrontal cortex. You belajar dari Aura hari ini, jadi nggak salah bacaannya. Ulangi. Prefrontal cortex. You ingin sukses kelas 9, UN-nya sukses, belajarnya sukses, karirnya sukses, korteksnya harus sukses. Jangan dibikin stres. Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kata Aura, korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Senang. Ada yang nanya ke temennya, dahi gua mana ya? Brother, dahi mana?
Hei, ini dahi, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Pak Rizky, dia anteng banget bukan di sini. Di sini. Allah Karim ya Rabbi ya Ghafur. Dah, Kak, di situ ada korteksnya. Korteks ini titipan dari Allah yang harus kita jaga, jangan dibikin stres. Punten Bapak Ibu guru yang terhormat, guru yang mengesankan, guru yang dirindukan karena dia menjaga korteksnya saat mengajar. Dia berbicara dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut di depan siswanya. Qaulan tsaqila, kata-katanya yang berbobot, hatinya ikut bicara, korteksnya tetap terjaga. Karena korteks titipan dari Allah dibaca aura. Ulangi nak. Korteks tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadzibatin. Coba deh. You kan udah hafalan Al-Qurannya udah lumayan ya. Nasiyatin. Surat apa itu? Mulai langsung tanya surat apa ya, lupa itu ya. Surat apa itu? Aura, tahu surat apa itu? Tidak tahu juga. Banyak di antara kita yang tahu hafalannya tapi nggak tahu nama surat apa? Apa nak? Al-A'la. Yes, jawabanmu adalah ke-215 dan keliru jawabannya kawan. Al-Alaq. Iya tenang kawan, tenang kawan. Aduh, jangan sampai gara-gara ini berantem pula. Dikasih tahu temannya, kata temannya al-alaq. Pas dia bilangnya al-a'la, salah dengar. Nasia itu artinya korteks. Yang pertama, Pak Happy, emang kalau kita stres di grade 9, tiba-tiba korteks kita rusak, guru-guru yang terhormat, orang yang korteks rusak, itu kelihatan gejalanya. Yang pertama, kalau korteks ini rusak. Yang pertama, grade 9 you jangan harap deh bisa berkarir dengan cemerlang di luar sana. Kalau sejak grade 9 korteksmu rusak. Salah satunya orang yang korteksnya rusak, stres, banyak lelahnya dia selama mengarungi hidupnya, dia akan sulit mengatur masa depan. Yang kedua, gejala orang yang korteksnya kena kayak gimana sih Pak Chandra? Orang yang korteksnya kena kelihatan. Dia masuk ke nomor 2. Suka murung aja. Hari ini yang lain tertawa, dia murung aja. Yang lain murung, dia tertawa sendiri. Udah tahu lagi ujian, lagi fokus, dia murung aja. Nampak dia. Kalau ada orang yang murung, kau pegang pundak dia. Brother, korteksmu masih ada apa enggak gitu. Yang lain olahraga, dia diam aja, mengeningkan cipta, gak ada ekspresi, diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Itu mas stres, benar korteksnya, dia suka murung. Baca yang ketiga, aura. Dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Orang yang korteksnya kena nggak peduli dia dengan lingkungan sekitar. Yang lain kerja bakti dia nggak peduli. Yang lain ada acara kayak gini dia nggak peduli. Yang berikutnya adalah bersikap tidak sopan. Orang yang korteksnya kena, maaf ya, dia nggak pernah sopan sama sesamanya, sama gurunya, sama karyawan, sama orang tuanya, dia nggak sopan. Saya nggak temukan orang-orang itu di sini. Berikutnya, kurang kreatif. Orang yang korteksnya kena, dia kurang kreatif. Tapi orang yang korteksnya kena biasanya orang kayak gimana? Gamer berat, dia gamenya luar biasa, dia nggak bisa hidup tanpa handphone. Sebelum tidur dia dengan handphone, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Kalau handphonenya jatuh aja dielus-elus. Oh ya Allah, handphone gue baru ini. Tapi gila adanya jatuh, makanya kamu itu kalau lagi gitu kan. Oh dia gamer berat sampai lupa belajar, lupa sholat, lupa ibadah. Ini akan terjadi. Teman-teman, saya beri kesempatan bagi Anda untuk menulis ini. Ya, kalau ada yang mau bawa handphone, nggak boleh di capture tapi ditulis di catatannya. Oke,
nggak boleh di capture. Kalau di capture guru-guru boleh. Tapi kalau anak-anakku ini mohon dicatat biar Anda apa yang Anda tulis itu yang Anda rekam. Oke, kami persilakan. Judulnya prefrontal cortex. Aura, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Nak. Karena materi ini selalu di-keep oleh orang-orang ketika seminar dan mencari slide ini. Dan you nggak perlu mencari slide-nya, cukup you tulis. Teman-teman MTS, you tulisnya di catatan tanpa di-capture. Prefrontal cortex, efeknya jika rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Dia suka murung, dia bersikap tidak sopan dan kurang kreatif. Waktu menunjukkan pukul 11.00. Dalam waktu sebentar lagi di segmen penutup sebelum saya tutup, Anda akan harus fokus kembali ke materi kita. Pak Agung dicek. Udah didengar, Om? Sudah? Baik, waktunya selesai. Hadap kanan semuanya, hadap kanan, rileks, nah, tenang. Udah klik belum, Gung? Udah klik belum? Oke, good. 1, 2, mulai. Hadap kanan kembali, hadap kanan, good. Mulai. Bapak Ibu guru aja mengikuti loh, Kak. Anda harus lebih semangat. Semuanya sekarang balik kanan, gerak, mulai. Oke, tenang, rileks dah. 1, 2, 3, standby. 4, 5, Putri duduk dengan tenang tanpa suara. 1, 2, 3. Bapak Ibu guru mohon izin silakan duduk kembali dan anak-anakku yang putra silakan duduk kembali. Tenangkan tanpa suara. Saya melihat Anda lebih fresh dibandingkan 1 menit yang lalu. Karena Anda bergerak dan tidak mau tertinggal hari ini. Ketika ada pertanyaan, hey MTS Atawa 03, Bapak Ibu guru yang terhormat, antum takhtaruna wahidan minhuma. Anda pilih di antara dua ini, bergerak atau tertinggal. You akan memilih, Pak Epi, aku memilih bergerak. Seperti Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stuck mati. Pandemi hadir, hadapi inilah. You jadi anak kelas 9 karena digerakkan oleh Allah. You menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Aina tafirun, kemanapun kau lari, fasama wajhullah. Di situ wajah Allah. Allah menggerakkan kita semua, people. Bapak Ibu guru jadi guru hari ini. Wa qad ikhtarallahu lak. Allah yang sudah menggerakkan Anda, bukan pilihan kita. Anda jadi kelas 9. Allah yang sudah menggerakkanmu melalui doa-doamu terdahulu. Karena semua tidak akan tertinggal. Anda lihat gambar ini indah banget dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Semua yang hadir hari ini, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 3 tahun yang lalu kawan-kawanku anak kelas 9, wujudmu gak kayak gini. Waktu you kelas 6 SD, bentukmu gak kayak gini. Kalau gak percaya, lihatlah fotomu waktu kelas 6 SD. Pasti Anda geli melihatnya. Anda gak mau lama-lama lihatnya kan? Bapak Ibu guru, pernah Anda lihat foto Anda waktu SMA dulu? Anda melihatnya gak mau lama-lama, astagfirullah kenapa jadi kayak gini ya? Zaman sudah berubah. Maksudnya apa Pak Happy? Semua sudah digerakkan oleh Allah. 10 tahun yang lalu Anda menguasai raksasa dunia internet dan semua dikuasai oleh gambar ini. Gambar apa ini? Kelas 9 ada yang tahu gak ini gambar apa?
Anda semua sudah terhipno dengan gambar ini. Sekarang tak tahu dia kemana karena semua sudah berubah, semua sudah bergerak. Yahoo tertinggal, yang muncul adalah 10 tahun yang lalu kau melihat orang itu megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara teneng teng teneng teng teneng teng teng, connecting people. Suara apa itu? Handphone ini tak tahu dia kemana karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke Android atau iPhone. Pernahkah kau melihat handphone ini 10 tahun yang lalu? Ini handphone zaman jahiliyah. Pernahkah kau melihat handphone ini? Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Tak tahu dia kemana. Ini handphone berat amat, kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Ini sudah gak ada. Masa-masa hilang udah gak ada. Saya dulu tahun kelas 3 SD masih menggunakan sekolah dengan kostum yang satu ini. Anak zaman sekarang, hei generasi alfa, generasi milenial, mana mau kau berangkat ke masjid dengan kostum kayak gini? Kostumnya sudah kayak gini. Karena apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Perhatikan deh anak-anakku, semua yang hari ini harus mengatakan 3 kata ini. Zaman sudah berubah apa? Masa kelas 9 hari ini beda dengan kelas 9 3 tahun yang lalu ketika kami datang ke sini. Harusnya you better than before. Anda harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada tulisan yang indah dan ini ditulis oleh beberapa para penulis di beberapa media. Ini tulisannya, quote ini dipegang oleh beberapa orang. Silakan dibaca. Saya akan memberikan mikrofonnya kepada Anda terlebih dahulu yang sudah buka maskernya. Silakan. Berubah itu baik. Terus? Hijrah itu penting ke arah. Dia cocok loh jadi MC, cocok loh. Suara dia itu kayak voice over, itu cocok dia. Coba dia ngomong deh. TV One memang beda. TV One memang beda. Oh, suaranya bass banget. Dia nanti ke kantin gitu ngomongnya, aku beli odol. Dia bass banget suaranya. Sebentar ya. Sebentar. Digerakkan oleh Allah. You lihat gambar ini sebelum saya tutup ya Kak ya. Before I close this event. Yang pertama, ini dia people. Anda percaya atau tidak, kelas 9 hari ini, kadang kita nggak sadar loh nak, kalau kita udah digerakkan dari kelas SD, dari TK, digerakkan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu Anda pernah ada di bangku TK hari itu. Anda pernah menggunakan kostum-kostum anak TK beberapa tahun yang lalu. Anda pun waktu anak TK, Anda pernah berpikir, ya Allah enak banget ya jadi kakak-kakak SD. Dan you digerakkan oleh Allah, you sempat menggunakan kostum ini. Dan qadarullah, tiba-tiba Anda memilih sekolah MTS atau 03 hari ini. Dan Anda cinta banget dengan wujud Anda hari ini kelas 9. Dan suatu saat, tahun depan, Anda sukses hari ini kelas 9. You akan masuk sebagai anak SMA di situ. Dimanapun SMA-mu hari itu. Dimanapun MA-mu, dimanapun SMK-mu, itu adalah pilihanmu. Ketika saya munculkan gambar ini, Pak Chandra, aku senang di tempat ini Pak Happy. Tapi ini aku udah kelas 9 Pak Happy. Impianku 1 Pak Chandra. Pak Happy, impianku 1 Pak Chandra. Sebelum Bapak keluar dari ruangan ini, kita sama-sama arahkan impian ini Pak Chandra. Biar kami ingin sukses bareng-bareng Pak Happy. Impianku 1 Pak Chandra. Aku ingin nanti suatu saat aku pakai toga ini sudah meninggalkan seragamku. Pernah deh Kak? Seperti saya bilang tadi di awal. You kelas 7, 8, 9 bareng-bareng. Yuk kelas 7, 8, 9 bareng-bareng. Berapa orang yang sudah terhempas dari samudra MTS atau 03 dan gak bareng-bareng sama kalian? Kelas 7, 8, 9 bareng-bareng. Siapa yang tahu kalau setelah ini Allah memanggil kita? Kita gak bisa merasakan indah jadi wisuda. Gak ada yang tahu. Ketika gara-gara saya ngomong kayak gini, Anda tahu? Di Manado. Baru anak ngomong sebentar. Di acara prosesi wisuda. Tiba-tiba protokoler bilang di belakang, Pak Chandra, Pak Happy jangan mulai dulu acaranya Pak. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Kasihan dia jauh Pak Chandra.
Setengah jam semua menunggu kedatangan bapak yang satu ini, wisudawan ini. You tahu siapa wisudawan yang datang terlambat di hari wisuda? Sampai 30 menit kita semua nunggu. Anda lihat tayangannya sebelum kita keluar dari ruangan ini. Lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Apapun kondisimu hari ini, lihatlah dengan hati bukan dengan mata. Siapa wisudawan yang datang terlambat di hari wisuda sampai kita semua nunggu dia datang. Ini dia orangnya, people. Anda lihat bapak ini. Dia bangga ketika anaknya sujud di kakinya. Ayah ini menggunakan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Bukankah hari ini kau lagi berdoa, ya Allah, sehatkan dan panjangkan umur kedua orang tua kami. Kenapa wisudawan itu terlambat? Karena dia membawa ayahnya menggunakan kursi roda. 1 jam lebih dari sebelum subuh. Karena dia ingin memberikan kado untuk ayahnya. Tayangan ini terjadi tahun 2018, 2 tahun sebelum pandemi. Dan saya bawa tayangan ini ke kampus UIN Arani di Aceh. Anda tahu, kami memotivasi calon wisudawan-wisudawati hari itu. Baru saya ngomong sebentar, tiba-tiba ada anak Lok Semawe, dia paling pojok. Mbak ini teriak sambil mengatakan, Pak Chandra, aku melihat tayangan barusan yang dari Manado, Pak Chandra. Impianku juga sama, Pak Happy. Minggu depan aku akan diwisuda, Pak Chandra. Aku akan berikan togaku untuk sang ibuku yang sudah berjuang untuk aku, Pak Chandra. Aku akan berikan togaku minggu depan untuk ayahku, Pak Chandra. Aku mohon Pak Happy nanti menyaksikan prosesi wisuda minggu depan. Saya bilang ke asisten, lock tanggalnya, kita datang lagi ke Aceh. Tapi Allah berkehendak lain. Siapakah anak yang berteriak, anak Lok Semawe itu? Dia adalah Rina Maharami, mahasiswi sejati. Dia bukan orang yang nilainya terbaik. Dia bukan orang yang akademiknya hebat. Orang Manado tadi bukan orang yang nilainya tinggi, bukan kawan. Tapi akhlaknya yang tertinggi. Dia teriak dengan nama Rina Maharami. Dia pengen banget ngasih toga buat orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia sakit, detik-detik mau diwisuda. Dan dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Kami MC bersama protokol gubernur hari itu. Ketika disebutkan nama almarhumah Rina Maharami, sang almarhumah wisuda sejati dari tanah Nanggro Aceh Darussalam. You tahu, tiba-tiba ada seorang bapak dari belakang panggung. Dia narik jas saya sambil mengatakan, Mas MC, bolehkah saya naik ke atas panggung? Loh bapak siapa? Saya adalah ayah dari almarhumah Pak Chandra. Aku ingin memberikan kado terindah untuk almarhumah yang ada di atas batu nisan. Hanya sekedar nama. Saya bilang ke bapak itu, Pak, saya tanggung jawab protokolernya. Maju ke atas panggung dan ambil itu ijazah sang putri tercintamu. Ayah ini naik ke atas panggung. Ayah ini naik ke atas panggung dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ayah ini naik ke atas panggung karena dia ingin memberikan kado tercinta untuk sang putri almarhumah. Ayah ini naik ke atas panggung karena dia cinta dengan almarhumah sekalipun jasadnya sudah tiada. Ini real, bulan Februari
tahun 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Anda lihat Bapak hebat ini. Anda lihat ayah yang sederhana tapi cinta yang istimewa. Dia bangga punya seorang putri. Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka kawan. Selain muncul ungkapan karangan bunga, tapi tidak sedikit yang mengucapkan bela sungkawa. Dia bukan anak yang terbaik nilainya. Karena yang dirindukan bukan hanya anak pintar, tapi yang solih dan solihah. Anda lihat potret Nanggro Aceh Darussalam hari itu, semua mata tertuju kepada bapak yang satu ini kawan. Dia yang hebat, dengan pakaian sederhana, bukan yang istimewa, tapi cintanya yang istimewa. Kalau Anda lihat satu topik ini, pasti akan teriak, Pak Chandra, saya izin sebentar aja Pak Hebe. Bolehkah saya memeluk orang tuaku sebentar aja Pak Happy? Saya hanya ingin berbisik kepada orang tuaku, Bu, Pak harus sehat ya Pak ya, panjang umur ya Bapak Ibu ya. Biar nanti suatu saat aku sukses dan kau bisa memeluk orang tua Anda seperti pelukan orang-orang ini. Anda lihat, ini terjadi di Manado. Baru saya ngomong sebentar hari itu. Tiba-tiba anak-anak ini dia berteriak, Pak Chandra, aku ingin peluk orang tuaku. Dia menangis menuju ke atas panggung. Dia memeluk orang tuanya masing-masing karena kesuksesan dalam berkarir, kesuksesan belajar. Karena di situ adalah the power of birrul walidain. Kekuatan berbuat baik kepada orang tua. Anda lihat anak-anak ini. Anak kelas 9, anak kelas 12. Dia cari orang tuanya hari itu. Dan orang tuanya berbisik dengan penuh cinta. Nah, kamu harus sukses. People, ini adalah segmen terakhir yang harus kami sampaikan kepada Anda. Kesuksesanmu karena ada dahsyatnya kekuatan pelukan antara kamu dengan orang tua. Anda memeluk hanya sebentar, di situ ada energi cinta yang hebat. Dan sampaikan salam cinta itu dari kami untuk orang tua Anda. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka usai sudah materi kita hari ini, my people. Harapan kami adalah, nak, kita nggak boleh sombong, iringi perjalanan mimpimu dengan doa. Iringi perjalanan impianmu dengan doa, agar kita termasuk orang-orang yang sukses, bukan hanya fid dunia, tapi fil akhirah. Maka itu saja materi yang kami sampaikan. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, saya minta boleh nggak perwakilan dari sekolah-sekolahnya untuk menuju ke depan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru saya minta waktu 2 menit atau 1 menit. Bapak Ibu Guru minta perwakilan dari sekolah untuk menuju ke depan. Pak Rizky mohon konfirmasi perwakilan dari sekolah yang ada. Perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru perwakilan dari sekolah. Oke. Kemudian dari sekolah, dari Tambun juga silakan boleh Bunda. Bisa pinjam mikrofonnya Pak Rizky? Baik, bismillah. Oke. Bunda dulu. Oke. Bunda sebelah sini, kita masuk frame. Oke. Bismillah. Bunda perkenalkan nama dan dari mana, dari sekolah mana? Oke, bismillah. Sekian kali ketemu dengan Bunda di situ ya. Oke, Bu, apa pesan Ibu untuk anak-anak kita hari ini, Bunda? Teman-teman
ibu sudah mendapatkan materi itu berkali-kali di sini pastinya ya. Mudah-mudahan ibu juga sehat dan sampaikan salam hormat saya untuk seluruh keluarga besar di sekolah dan juga anak-anak bunda hari ini. Tepuk tangan buat bunda kita hari ini. Terima kasih bu. Oke, bunda punten. Oke, silakan bunda perkenalkan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ini Maimunah. Saya lokasinya kesiswaan di SMK Negeri Sulawesi Selatan. Bapak kalau sama saya yang hebat ini, beliau kenal dengan Pak Heri, lalu mengajak kami di sini untuk coba ada apa yang kita ambil dari. Masya Allah. Apa yang bunda ambil selama hampir 2 jam lebih saya bicara bunda? Alhamdulillah saya banyak sekali mendapatkan ini ya, karena saya punya pengalaman siswa saya di selama ini berbahan ya, bahkan HRD ketika saya mengatakan PKR ya, train ya, saya kata train ya, jadi HRD bilang bu, anak itu bukannya berbahan, tapi kurang karena pandemi ini sudah melalaikan mereka. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang kami ini membagikan semangat mereka ya, yang kelas 9 ini kelas ujung, kelas 12, kelas 9, tapi udah mengarahkan mana mereka membuka wawasan supaya lebih semangat lagi ya. Hidup ini dengan apa ya, harus dengan semangat ya Pak. Betul. Lelah jadi lelah. Masya Allah. Ya, Pak. Pokoknya tidak boleh cemas itu. Jadi orang itu banyak meninggal COVID karena kecemasan. Dan rasa cemasnya yang membunuhnya dia, bukan virusnya itu. Oke. Itu yang saya dapatkan tadi gampang. Lagi karena habis lepas anak saya kuliah Masya Allah. dan jauh di malam, bukan itu saya. Masya Allah. Jadi bisa saya sekali jika anak-anak saya sampai ada anak-anak yang sampai ada bilang orang tua saya bukan itu sebentar sekali aja support dana. Jadi jangan ada istilah aplikasi bonding, pernah dengar ya? Jadi aplikasi bonding itu anak kemudian orang tua sehat Oke. karena itu melalui mereka dan saya berapa bahkan handphone yang harganya 5 juta 10 juta dibagi untuk kalau dana itu saya lihat karena untuk memberikan semua ya anak saya itu soleh-soleha ya sudah berbagi itu mulai dari itu berlaku ya itu sisi hidup semua adalah hidup dari orang tua. Oke. Terima kasih Pak. Siap, Masya Allah bunda, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat bunda dari SMK Tambun. Oke, jadi udah tercombine hari ini apa yang disampaikan oleh ibu dari MT 103 dan perwakilan juga dari SMK Tambun hari ini. Ingatkah the power of birrul walidain? Kekuatan berbuat baik kepada orang tua adalah kunci kesuksesan. Bukan hanya berkarir, belajar, tapi fit dunia wal akhirah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, Bapak. Maka ini ada titipan bunda-bunda, sampaikan salam saya untuk keluarga besar Anda di sekolah. Ini kami tanda tangani setelah acara SOP-nya seperti itu bunda. Nanti Pak Rizky tolong ambil lagi sertifikatnya, kami tanda tangani di kantor nanti ya. Ini buat MTS atau 03. Bunda biasa jadi moderator, sekarang tinggal di belakang ya bunda ya. Ya udah sering jadi moderator. Silakan bisa diambil gambarnya. Oke, baik, terima kasih bunda. Dan berikutnya nanti kami tanda tangani di kantor saja ya bunda ya. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih. Barakallahu fikum jazakallahu khair. Silakan bunda, silakan kembali ke tempat. Dan semua yang hadir hari ini semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Saatnya kami mohon pamit dan terima kasih buat semua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih panitia. Terima kasih soundman yang luar biasa hari ini. Dan untuk standby di tempat, tidak boleh kemana-mana. Standby terlebih dahulu di sini. Kami mohon pamit. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.